Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, hari ini saya dari TV Muhammadiyah berkenan untuk bersilaturahim dengan Mas Fitri yang alhamdulillah sudah dalam kondisi baik, dan kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan bagaimana proses dari awal dikonfirmasi kemudian sampai pas penyembuhan. Nanti kita akan ngobrol bersama dengan Mas. Boleh diceritakan Mas dari awal sejak kapan jenengan itu dinyatakan sebagai pasien COVID? Sebelumnya Mas Johan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sejak awal saya merasa sedikit tidak sehat dan kutip. Mungkin sedikit perlu kita ketahui bahwa saya kan bekerja di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Saya bertugas di bagian bimbingan rohani Islam. Nah, salah satu bimbingan rohani Islam itu membawai tentang jenazah dan pemakaman pasien COVID. Saya merasakan tidak nyaman sejak mulai tanggal 18 Oktober. Waktu itu saya melakukan pemakaman di daerah Kecamatan Reksono. Seperti biasa sebelumnya jam 4:30 pagi itu saya dikabari ada pasien dari bangsal COVID, bangsal Raudah di PKU itu meninggal. 5 saya persiapan. Kebetulan saya waktu itu berangkat pagi memang. Biasanya saya sih berangkat dari rumah setengah 7 kita syukuran. Tapi karena ada jenazah itu saya berangkat setengah 6-an dan jam 6 saya sampai di PKU. Saya sih persiapan seperti biasa. Ketika ada pasien COVID itu meninggal, ya kita persiapan pakai APD dan lain sebagainya. Saya dengan 2 rekannya jemput pasien itu di bangsal, dibawa ke bawah, dipulasarakan, dimasukkan peti, kita sholatkan seperti biasa. Cuman agak rasa aneh ketika saya itu dalam melakukan aktivitas itu tadi kok agak sesek dengan Pak APD lengkap, walaupun biasanya pakai APD lengkap tak sesek, tidak sesak itu. Selesai pemulasaraan itu saya masih tidak menghiraukan sesak saya, dan saya pastikan tidak mungkin saya terpapar oleh pasien yang saya tangani itu, karena sesaknya berarti kan sudah jangka waktu yang lama. Setelah itu kan nunggu waktu penggalian makam itu selesai, sekitar jam 9-an kita berangkat ke sono. Waktu membawa peti itu naik ke jalannya ke pemakaman, agak naik itu memang saya merasakan kembali gitu, nafas saya berat seperti ini ya. Padahal APD kita sudah tak selengkap ketika pemulasaraan. Kita hanya pakai masker seperti ini biasa, masker biasa, juga pakai pakaian biasa. Saya merasa sesak biasa ini. Setelah saya pemakaman, saya balik ke PKU, saya lepas APD, saya kerja kembali seperti biasa di kantor sampai jam 11, jam 14, jam 2. Setelah itu jam 2.15 saya pulang sampai rumah, aktivitas seperti biasa. Nah, waktu itu ya seperti biasa saya ngapain. Besokan harinya, hari Sabtu tanggal 19, saya masih kerja seperti biasa. Di hari Ahadnya, hari Ahad itu saya kerja pagi, pulang sampai rumah. Sampai rumah itu seperti biasa jam asaran, waktu asar. Setelah itu saya mengajak anak-anak lihat sepak bola sampai menjelang maghrib. Nah, pulang dari lihat sepak bola itu, saya itu ambil air wudhu karena maghrib. Terkena air itu dingin yang luar biasa. Saya kaget kena air. Akhirnya saya tidak ke musola waktu itu. Saya sholat di rumah. Setelah maghrib saya kedinginan yang luar biasa, sangat yang amat saya. Ya, mungkin lebih tepatnya orang mengatakan demam gitu. Saya merasakan dingin, tapi tubuh saya katanya panas. Keesokan harinya saya tidak berangkat kerja, saya periksa di dokter daerah Kepil sini. Diagnosa dokter waktu itu tipes. Saya tidak sedih, pulang seperti biasa, saya istirahat. Keesokan harinya, hari Selasa berarti, hari Selasa saya berangkat kerja lagi seperti biasa di PKU seperti biasa.
Berarti dari merasakan sakit itu masih ada jeda waktu, Masih ada jeda waktu. jeda waktu yang tidak dirasakan itu ya? Iya, saya tidak begitu menghiraukan. Sebenarnya sebelum-sebelumnya, sebelum saya melakukan pemakaman yang terakhir itu, saya kan rumahnya ini mas, musola ini saya, rumahnya atas sana. Ketika pulang dari musola itu saya agak merasakan sebenarnya pusing. Kalau dari perawat mengatakan sesungguhnya pusing itu efek dari sesak, tapi saya nggak merasakan. Dan karena saya naik kalau setelah di rumah itu pasti mus-musan sesak itu. Dan itu sudah saya masih berangkat kerja, masih apa dan sebagainya. Hari Selasa saya berangkat kerja dengan badan yang sudah tidak enak sebenarnya. Hari Rabu, berarti kalau tanggal 23, 24 saya memang jadwal libur. Saya manfaatkan untuk libur di rumah, untuk istirahat. Nah setelah itu di tanggal 24 itu hari Kamis saya masih libur, tapi saya merasa badan saya belum fit. Saya periksa lagi ke klinik Pratama Muhammadiyah di Kertek. Sampai sana saya ketemu dokter, saya ceritakan semua keluhannya dan saya diresepi obat. Nah saya mau pulang, saya kan karena berangkat pagi dari rumah, saya mampir ke warung makan, saya sarapan. Nah mulai itu makan saya sudah terasa aneh. Saya sangat sensitif makan dengan yang namanya rasa asin. Saya itu sampai enggak, yang saya rasakan di piring itu enggak asin, cuman nasi putihnya sama daun singkong yang direbus saja. Sisanya asin semua? Semua rasanya asin, lauknya, sayurnya semuanya asin semua. Saya aneh saya makannya seperti ini. Akhirnya saya waktu itu pulang seperti biasa dari Kamisnya itu saya periksa dari Kertek itu saya pulang. Terus hari Jumat kan harinya saya berangkat libur. Saya berangkat siang. Saya WA sama teman saya berangkat siang. Tapi qadarullah hari Jumat saya nggak kuat. Sampai baca lugur, baca Jumatan saya berangkat itu saya nggak kuat marahan itu. Saya izin lagi kerja. Setelah itu saya hari Sabtunya akhirnya saya dipaksa oleh keluarga. Saya hari Sabtu pagi saya pakai ambulan lazismu, saya berangkat ke PKU. Saya perasaan sudah tidak nyaman ini. Dia sudah tidak kuat berjalan atau bagaimana? Jalan kuat tapi sudah kondisinya sudah tidak semakin lemah. Saya perasaan ini saya pasti opelan ini. Saya bawa pelan lah gitu, saya diantar sama adik saya. Sampai PKU itu pagi jam 6-an, jam 6:30 nih. Saya langsung diobservasi, saya di infus karena saya diri cepat istirahat itu. Karena semalaman beberapa hari itu saya nggak bisa istirahat, punggung yang sakit. Panas. Pegel, saya nggak kuat buat tidur, saya bingung. Setelah sampai di PKU, saya ditanya-tanya dokter apa keluhannya, saya ceritakan semua. Perutnya saya juga, memang saya punya riwayat mah. Saya dipencet-pencet di perut, kalau sebelah kiri sama tengah sakit sekali oleh depan. Diagnosa awal waktu itu adalah APP atau orang nyebutnya lambung lah, asam lambungnya naik dan lain sebagainya. Waktu itu tanggal 26, akhirnya nunggu bangsal itu siap, saya transit di IGD sampai jam 9-an. Saya naik jam 9-an itu, tapi sebelum naik saya di rongsen dahulu. Rongsen pertama itu di rongsen, saya naik ke bangsal. Setelah naik ke bangsal, diperiksa. Akhirnya kan saya dicek urin salah satunya di PCR itu akhirnya keluar diagnosa, bukan diagnosa baru ya, mungkin diagnosa tambahan. Saya ISK, inspeksi saluran kemih atau saluran kencing di situ. Beberapa hari diperiksa, 1 hari 2 hari, dan 2 hari di hari yang kedua dirawat di bangsal. Saya di rongsen ulang. Karena di rongsen pertama dilihat dari paru-paru saya nggak ada masalah. Saya di rongsen awal ulang dan ada perawat datang ke tempat saya, Mas, jangan-jangan saturasi oksigennya dicek. Ternyata dicek, ternyata saturasi oksigen saya kalau tanpa oksigen itu di bawah 80. Padahal orang normal 94 itu paling bawah. Paling rendah ya? Iya. Itu orang rileks sekali. Artinya seharusnya betul 94 ke atas. Saya di bawah 90, kadang 85, 84, 86 mentok 86. Kalau dipaksa oksigen, mentoknya cuma 92, 94. Itu tak dengan oksigen. Dokter perawat itu waktu itu tanya, Mas, jenengan tidak pusing, tidak sesak apa? Sesak saya enggak. Mungkin karena memang saya enggak merasa. Sebenarnya mungkin secara aturan itu sudah sesak. Nah pusing saya pusing. Tapi jangan tetap harus pakai oksigen, Mas.
dan di hari kedua dirawat bangsal Khadijah, saya di rongsen ulang tanggal 28 sore saya harus dipindahkan di ruang isolasi, tetapi bukan ruang COVID, cuma ruang sendirian itu. Saya dipindah di sana. Mas perawat mengatakan, Mas Nenek harus dipindah di sini, Nenek kalau hasil langsung sih mungkin nggak ada masalah, harga tetap paruh, cuman dengan tetap masih dipantau oksigennya, karena sama oksigen saya nggak mau naik, harus pakai oksigen itu pun hanya 94. Setelah itu saya di ruang isolasi itu 1 hari 1 malam di situ, dan dibacalah hasil rongsen kedua. Ternyata saya ada pneumonia namanya, infeksi semacam apa di paru-paru. Maka saya mau nggak mau harus dipindahkan ke ruang bangsal COVID di PKU Muhammadiyah. Sebelumnya di ruang isolasi itu Dr. Izatul Muna selaku manajer pelayanan, dia menawarkan, Mas Wid, jenengan atas saran dari Dr. Rusi harus dirujuk ke Solo waktu itu. Saya pikiran orang desa, bingung dengan latar belakang dan lain sebagainya, masalah klasik dan lain sebagainya. Saya belum, waduh, jangan di Solo dok. Jenengan pernah datang ke rumah saya beberapa kali, jangan tahu keluarga kami seperti apa. Akhirnya, tetapi jenengan tetap harus pindah ruang bangsal COVID gitu. Artinya ketika saya pindah ke ruang bangsal COVID berarti saya harus sendirian, tidak boleh ditunggu keluarga. Lalu waktu itu saya mengatakan, oh ya nggak apa-apa, saya dipindah di bangsal COVID nggak apa-apa. Sore itu tanggal 29 sore saya pindah di bangsal Raudhah atau bangsal COVID di PKU. Dirawat di sana saya sudah sendirian, dan sebenarnya sudah mulai dari 2 hari sebelumnya memang sudah saya ada batuk dan sesak. Terlebih ketika saya melakukan aktivitas, umpamanya dari ke kamar mandi. Ke kamar mandi kan tanpa oksigen, tentu oksigen harus dilepas. Itu sudah capek, sesak luar biasa. Lagi pindah ke isolasi, di isolasi saya ke kamar mandi itu harus dibantu oleh istri, karena di isolasi masih boleh ditungguin. Kalau boleh saya potong itu apa namanya, dari proses sakit itu kemudian sampai ada pernyataan dari dokter bahwa Anda itu terkena COVID itu bagaimana? Itu nanti prosesnya agak beberapa, karena kan biasanya kalau di rumah sakit terus saat ini juga kan ketika datang harus dicek suhu dan sebagainya, kemudian tes swab dan sebagainya. Kenapa tidak langsung ke arah situ, harus dengan proses apa namanya cek yang ronsen dan sebagainya gitu? Ya, jadi kalau di rumah sakit kan untuk memberikan bukan keputusan, ya namanya asesmen itu, apakah pasien itu COVID atau tidak. Itu kan satu melalui rongsen, kan tidak rongsennya tidak bisa hanya diliwatkan, tapi kalau rongsennya memang itu mengarah ke infeksi. Yang kedua kalau ada sesak. Nah, saya selama di PKU itu diswab 3 kali. Seingat saya 3 kali. Tetapi belum itu, saya waktu itu belum dinyatakan positif COVID karena hasilnya belum keluar. Oh, berarti selama proses itu juga tes swab sudah dilakukan. Cuman kan kita paham kalau di daerah kabupaten yang tanda kutip kecil, swabnya kan tempatnya jauh, keluarnya bisa seminggu muncul, mungkin seminggu lebih. Makanya ketika saya keluar dari rumah sakit PKU untuk dirujuk pun saya hasilnya belum keluar, saya belum COVID itu belum keluar COVID, tapi Anda sudah mau dipindahkan ke bangsal itu? Ya, karena tanda-tanda mengarah ke situ gitu, dan rumah sakit tidak mau ambil resiko pasti itu untuk jaga-jaga itu, karena swab belum keluar tetapi di tanda-tanda COVID sesak, ada indikasi. Iya, indikasinya kuat. Kalau dokter sendiri mengatakan ada indikasi, itu tanda-tandanya apa saja? Kalau di rumah sakit saya, karena saya bukan orang medis, walaupun saya dokter, yang dinyatakan dokter itu ke Anda apa? Kalau waktu itu kan hasil rongsennya itu yang rongsen yang kedua itu indikasinya yang kedua ada memang ada infeksinya di paru-paru. Yang kedua sesaknya itu dan batuk. Dan itu memang indikasi. Biasanya kan kalau orang COVID itu sama pilek, tapi pileknya saya enggak. Saya akhirnya kan pindah ke COVID itu, bangsal COVID, walaupun hasil belum keluar sampai tanggal 30. Saya dikabari kembali, Mas Wid, jenengan harus tetap menuju ke Solo, jenengan oksigen yang naik-naik.
alhamdulillah qadarullah banyak orang yang muslimin, orang-orang yang mendekati saya, mensupport saya dari Lazis dan lain sebagainya, terus mensupport. Sudah nggak usah dipikirkan yang di rumah, masalah dana dan lainnya usah dipikirkan. Akhirnya saya tekadkan diri, sudah bismillah, mudah-mudahan Allah mudah-mudahan ada asal saya mantap untuk dirujuk ke Solo tanggal 30 ya? 30. Tetapi tanggal 30 itu kan karena awalnya sudah ditawari dan sudah dikonfirmasi rumah sakit Solo siap. Tapi kan waktu pertama awal saya kan masih Solo itu di Muhammadiyah Solo ya? Bukan, di rumah sakit Muwardi. Muwardi ya? Muwardi Solo. Karena awalnya saya masih bimbang, kan akhirnya belum ada kepastian kesananya. Akhirnya pada asar itu dipastikan kembali masih ada ruangan atau enggak. Ternyata ada, dan saya sudah pasrah itu, sudah siap lah, insyaallah bismillah. Kata Matib akhirnya kita betul rujuk. Dan itu ujian yang pertama yang dahsyat yang saya bisa rasakan. Saya nggak mau dibayar berapapun, bukan di COVID-nya loh, ini perjalanannya. Bayangkan Mas Johan, berangkat itu dari PKU jam 7 kurang 5 menit menjelang isya. Karena waktu itu kita nunggu dokter sebenarnya, karena untuk merujuk biasanya kalau memang parah itu harus didampingi dokter. Pendampingan ya. Iya, tetapi qadarullah setengah 7 itu kita konfirmasi dokter, itu katanya masa di kota. Konfirmasi lagi masih oh ini kok lama. Akhirnya diputuskan ya sudah rujuk tanpa dokter. Jam 7 kurang 5 perjalanan sampai ke Solo jam 9 lebih 10. 2,4 jam. Bayangkan perjalanan mobil biasa dari Wonosobo Solo paling kurang 4 jam. Kita cuma 2 jam seperempat. Di sisi lain mungkin ini yang terbaik, tetapi di sisi lain itu ujian yang berat bagi saya. Nggak pernah naik mobil cepat ya. Perjalanan coba dari dari PKU sampai Mangklong arah jalan Purworejo Magelang itu. Jalannya kan gini-gini nih loh. Orang sehat aja mabuk kendaraan. Apalagi sakit. Orang sakit. Saya sesek ini sudah di bed ambulan kan seman segini, saya orangnya besar kayak gini. Saya tertidur terlentang. Sini pakai oksigen, sini pakai infus, sini ada alat saturasinya. Sambil jualan mobil kencengnya luar biasa, saya mau jatuh-jatuh. Saya pikir saya sudah nggak mau hidup lagi. Betul Allah masih menakdirkan saya untuk bisa menikmati hidup ini. Dan sampai Mangklong itu kan sebelum salaman saya agak terdengar suara sempritan-sempritan orang atur jalan itu. Alhamdulillah ini sampai Mangklong. Tetapi saya teringat ini perjalanan belum separuh, ini sampai Solo ini. Masya Allah itu sampai Solo ya. Kemudian dalam proses penyembuhan ini ada yang menyampaikan bahwa proses penyembuhan pasien COVID itu dengan terapi dan sebagainya, itu apa yang Anda rasakan selama proses penyembuhan ini, terutama di rumah sakit? Di Solo ya, di rumah sakit. Awal saya di PKU di rumah sakit Solo, perasaan yang saya rasakan sama. Saya 1 mingguan, berarti mungkin 1 mingguan lebih. Perasaan saya masih sama, punggung sakit semua, masih sesak semua. Bahkan oksigen itu kalau di rumah sakit itu di pandom yang full, jadi 15 liter per jam itu saya full. Kalau tanpa itu saya nggak bisa bernafas. Proses itu penyembuhan. Jadi di Solo saya itu tidak langsung dimasukkan bangsal COVID itu enggak. Itu dimasukkan kayak semacam bangsal transit. Di swab saya di situ nanti dinyatakan positif atau enggak. Kalau di positif saya pindah di ruangan. Perjuangan terberat sebenarnya saya Mas ketika harus ke kamar mandi, itu yang paling berat bagi saya. Saya harus lepas oksigen, sementara kalau tanpa oksigen saya nggak bisa nafas. Sementara kan saya tidak dipasang selang kateter, juga dipasang pempes tidak. Karena pertimbangan yang luar biasa bagi saya kalau harus pakai pempes, kotoran dan lain sebagainya. Saya baru itu sampai Nun Sewu, saya ke kamar mandi itu kalau sampai keselak batuk saya nggak bisa nafas, itu bisa pingsan gitu. Makanya saya ke kamar mandi sampai membuka aqua itu saya untuk apa? Untuk minum. Untuk mencegah batuknya itu kan kalau orang habis operasi sekarang itu juga dengan minum itu. Saya kalau saya BAB, saya pikir itu saya sampai minum. Karena kalau nanti kalau saya sampai batuk saya nggak bisa balik nanti. Biasanya bisa balik tapi dengan kondisi sudah setengah sadar ya. Saya nggak
balik itu separuh menuju bed itu nabrak pernah seperti itu. iya sering. Walaupun saya nggak batuk karena lama di kamar mandi, balik itu dengan kondisi setengah sadar. Dan tolong bed langsung satu ya memakai oksigen langsung saya bernafas. Itu 2 hari di ruang transit, saya dipindah. Akhirnya di swab itu 2 kali dan saya dinyatakan ke ruang khusus positif. Di ruang positif itu saya berharap itu nanti ruangannya lebih enak, nanti kamar mandinya ya lebih dekat ya seperti rumah sakit itu kan. Pak, ngapunten Pak. Matikan dulu. Matikan saya video nih. Ya. Anda berarti kan sudah jelas terkonfirmasi COVID. Ya. Kemudian mungkin dulu juga pernah merasakan yang namanya sakit tipes ya. 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 Jadi apa yang Anda rasakan antara dulu pernah mungkin masih terasa dulu sakit tipes dan sekarang COVID itu perbedaannya di mana? Kan biasanya kalau tipes itu juga ada semacam di punggung itu panas dan pegal-pegal itu. Yeah. Apa perbedaannya itu? Sejak awal saya merasakan sakit, itu kan diagnosa awal tipes. Dan orang-orang mengatakan tipes karena punggung saya sakit. Dan itu kemungkinan ya bisa saja saya tipes. Yang kedua ya kemungkinan saya adalah ISK. Salah satu dan itu mirip-mirip dengan tipes. Akan tetapi sesungguhnya kalau di dalam penyakit COVID ini komorbid penyakit yang paling dominan itu bukan tipes, bukan ISK, bukan, tetapi 3 penyakit seperti saya, jantung, gula, sama hipertensi. Sebenarnya saya tidak begitu memperparah penyakit tipes saya, karena memang kebetulan saja mungkin ketika saya terpapar itu memang kondisi saya tidak fit, karena waktu itu memang 3 hari berturut-turut ya kita melakukan pemakaman, mungkin saya kecapean tidak fit ya saya terpapar itu. Jadi bukan penyerta tipes terparah itu enggak, karena menurut pengetahuan saya dan para dokter yang paling dominan itu jantung, gula, sama hipertensi tinggi. Selain itu ya tidak menjadi Tensi tinggi itu muka kecapean ya. Bisa jadi kecapean atau kurang istirahat, bisa jadi. Tetapi pengalaman saya selama ini itu, kalau saya capek, saya kesalahan, saya nggak pernah tensi tinggi itu nggak. Saya belum nggak pernah tensinya itu lebih dari 125 itu nggak pernah. Mas, saya sebagai kosong ya. Anda sudah terkonfirmasi dan sekarang alhamdulillah dalam proses pemulihan yang maksimal begitu ya. Kemudian kita juga sering mendengar di luar sana begitu banyak orang yang tidak percaya, kemudian dengan adanya COVID ini terlalu abai. Itu apa yang mau disampaikan kepada masyarakat di luar sana? Jadi ini seandainya saya itu positif, tapi saya itu tanpa gejala, saya hanya batuk-batuk saja, saya mungkin masih bisa, kalau dipaksa mengatakan COVID itu tidak ada, masih bisa saya menyampaikan. Tetapi kenyataannya yang saya alami adalah sakit sesak yang belum pernah saya mengalami rasa seperti itu. Sakit yang seperti itu saya belum pernah. Di sini kalau buat batuk nanti nafasnya hilang, nanti nggak bisa, seperti ada batu-batu saya nggak bisa nafas. Itu ya saya akhirnya ya memang ya pendapat saya sejak awal memang COVID itu ada. Kalau ada yang mengatakan COVID itu tidak ada ya walam itu, tetapi belum pernah merasakan. Mungkin bisa seperti itu. Karena malaria, demam atau tipes saya pernah mengalami, tetapi penyakit yang sesak yang seperti itu saya belum pernah mengalami seperti itu. Apalagi sesak kalau dibuat batuk jalan nafasnya hilang itu saya belum pernah mengalami itu. Bagi orang-orang yang masih di luar masih belum percaya, sadar, mungkin belum sadar gitu. Ya gimana ya? Artinya kita itu memang paranoid, artinya terlalu takut berlebihan.
kepada orang-orang kepada masalah COVID itu memang nggak boleh. Iya. Tetapi kita juga terlalu cuek, terlalu menyepelekan, itu juga tidak dibenarkan seperti itu. Karena ya yang memang kalau di dalam Islam di Muhammadiyah kan memang wasata, tengah-tengah itu yang terbaik gitu. Seperti itu. Kemudian setelah sampai saat ini dalam proses pemulihan, keluarga bagaimana? Pertama kali keluarga mendengar Anda terpapar itu gimana? Istri terutama. Iya, istri. Memang keluarga kan sudah mulai di tracking ya. Sejak dinyatakan saya positif itu di tracking semuanya keluarga. Istri saya, anak saya masih kecil 4 tahun dan 2 tahun, juga di tracking, di swab semua. Adik saya yang merawat saya ketika di PKU pasti di Bangsal itu juga ikut swab. Yang satunya adalah ibu. Walaupun kita beda rumah sama ibu, tapi ibu sering hampir tiap hari datang ke saya. Itu didatangi saya karena masih ada anak kecil, Bu. Cucu itu biasa sering datang ke sini. Di tracking, kalau saya dan istri memang sudah sejak awal kita tidak lagi sudah memikirkan positif atau enggak, tetapi pada intinya sembuh. Nah, itu disembuh itu. Nah, setelah itu saya terus dimotivasi dan yang lain sebagainya. Tetapi ini yang perlu menurut saya perlu kita sampaikan. Ketika nanti ada orang yang terkena positif corona, walaupun dengan sakit atau enggak, kalau itu memang bukan penyertanya jantung atau gula atau hipertensi, yakinlah bahwa yang sembuh itu jauh lebih banyak berlipat-lipat dibandingkan mereka yang gagal akhirnya tidak sembuh. Itu memotivasi saya, paling memotivasi saya itu jauh lebih banyak yang sembuh daripada yang nuwun sewu meninggal. Walaupun di Solo saya hampir tiap hari menyaksikan yang meninggal gitu. Saya menyaksikan di depan mata saya sendiri orang yang nazar. Setiap hari saya melihat peti itu melihat, tetapi yang keluar dalam keadaan sembuh dari rumah sakit itu juga jauh lebih banyak. Akhirnya itu yang memotivasi saya. Alhamdulillah tanggal 14 kemarin saya swabnya tanggal 13, tetapi karena di rumah sakit besar 1 hari setelahnya itu swab langsung bisa keluar. 13 saya di swab, tanggal 14 saya dinyatakan negatif. Tentu dengan pendukung rongsen, karena rongsen saya 3 hari sekali saya di rongsen. Selama 14 hari di sana 3 hari sekali saya di rongsen. Alhamdulillah tanggal 14 jam 12 siang itu saya dinyatakan evaluasinya dinyatakan saya negatif dan boleh pulang. Jadi dokumentasinya juga ada nanti kalau mau di. Kalau sekarang di karantina mandiri berarti ya? Karantina mandiri bagaimana tanggapan masyarakat? Tanggapan masyarakat yang mungkin tanda kutip masih paranoid seperti itu, takut yang berlebihan itu, apakah ada yang menjenguk Anda di sini? Sebenarnya saya di sini di rumah sakit, di rumah ini saya tidak isolasi mandiri. Karena memang dari keterangan dari rumah sakit sudah selesai. Itu bukan kata-katanya bukan kan gini. Selamat siang, Saudara Witrianto, alamat ini sudah dinyatakan negatif dan pulang. Silahkan istirahat di rumah selama 10 hari. Bukan silahkan nanti di rumah karantina mandiri isolasi, kan bukan. Bukan istirahat. Itu kan sama, hampir semua orang sakit kalau pulang dari rumah sakit pasti kan kata-katanya istirahat di rumah, bukan isolasi mandiri. Nah, kenapa saya di rumah ini ada di rumah sendirian? Karena anak saya kan yang satu belum keluar hasilnya. Orang yang masih transisi pemulihan itu kan juga masih rawan. Orang kena penyakit apapun. Ya, makanya saya menjaga diri. Karena hasil anak saya juga yang satu belum keluar. Mudah-mudahan minta doanya semuanya nanti hasil hari ini bisa keluar. Nah, masyarakat ya kita harus paham, memahami mereka, karena mungkin salah persepsi tanda kutip 10 hari istirahat juga diartikan isolasi. Mereka tidak mau menjenguk dan lain sebagainya. Artinya ada yang masih ketakutan yang berlebihan, ya kita paham itu. Kita yang sadar sendiri aja lah, daripada kita harus marah-marah dengan masyarakat tambah runyam. Untuk saudara memang masih ada beberapa saudara, termasuk istri saya ketika setengah saudara semua yang biasa. Saya seperti Pak Raja, didatangi makanan, suguhi nanti tinggal makan. Di kegiatan ya alhamdulillah tinggal pemulihan saja, obat masih dikonsumsi. Saya terima
masih pemulihan menuju 100% ya, memang kita butuh proses. Tapi intinya ya alhamdulillah tidak dinikmati, bersyukur sekali masih bisa diselamatkan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Ya. Terima kasih, ini kita sudah selesai apa yang disampaikan sama mantan pasien gitu ya, mantan pasien COVID yang merasakan betul bagaimana rasanya terpapar dan memberikan sedikit edukasi, wawasan dan motivasi bahwa ternyata yang sembuh justru lebih banyak daripada yang sakit sendiri. Ini menunjukkan bahwa semangat, motivasi, berpikir positif itu sangat penting untuk dilakukan baik yang sehat maupun yang sakit, begitu ya. Karena itu untuk membangun imuniti di dalam tubuh kita. Iya. Kalau kita sudah ngedon ya apa saja, wis nglokro kalahan lah, bal-balan nek nglokro dhisik kalahan berarti. Terima kasih.